Halo Sarozi, saya Brili sebagai ketua kelompok dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat video presentasi tentang hasil analisis waktu olahraga per minggu di Sekolah Cinta Mulia. Kami dari kelompok 7 memiliki 5 anggota. Ada saya sendiri, Brili, ada Giovanna, Vina Salim, Ryuken, dan Eugenia. Nah, saat ini kita akan membahas tentang waktu olahraga per minggu di Sekolah Cinta Mulia. Tujuan proyek ini adalah 1. Menentukan nilai MEAN atau rata-rata untuk mengetahui rata-rata waktu olahraga siswa. Kedua, menentukan nilai median dan modus untuk mengetahui nilai tengah dan nilai yang paling sering muncul di dalam data. Ketiga, menyusun distribusi frekuensi agar dapat dipahami secara sistematis dan terstruktur. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik agar dapat divisualisasikan dengan jelas dan mudah dipahami. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kami membuat analisis terkait waktu olahraga per minggu di Sekolah Cinta Mulia. Kami mengumpulkan data sebanyak 40 data, dan data dikumpulkan dengan cara observasi secara langsung, yaitu kami masing-masing nanya ke orang yang kami tuju terkait waktu olahraga per minggunya. Data tersebut penting untuk dianalisis agar dapat mengetahui seberapa aktif siswa dalam berolahraga. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan data. Data yang digunakan adalah data waktu olahraga per minggu. Data tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa interval seperti 1-5 jam, 6-10 jam, dan seterusnya. Satu ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui jumlah data pada setiap kelompok. Contohnya pada interval 1-5 terdapat frekuensi 10. Artinya ada 20 orang yang waktu olahraganya antara 1-5 jam per minggu. 2. Ada tabel distribusi frekuensi relatif yang menunjukkan persentase tiap kelompok terhadap seluruh data. Rumus frekuensi relatif adalah F bagi N. Contohnya 20 bagi 40 itu hasilnya 0,5 dan dijadikan ke persen jadi 50%. Berikutnya yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif yang biasa digunakan untuk melihat jumlah data secara bertahap. Kumulatif kurang dari biasanya dijumlah dari atas ke bawah, sedangkan kumulatif lebih dari dijumlah dari bawah ke atas. Contohnya pada kumulatif kurang dari 20 tambah 15 sama dengan 35. Penyajian data. 1. Ada histogram. Histogram biasa digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk diagram batang yang saling berdempetan. Dari histogram terlihat bahwa interval 1-5 jam memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 20, yang artinya sebagian besar data berada pada kelompok tersebut. 2. Ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi dibuat dengan menghubungkan titik tengah tiap kelas menggunakan garis. Grafik ini memudahkan kita melihat pola kenaikan dan penurunan data. Terlihat bahwa frekuensi tinggi juga berada di sekitar titik tengah, yaitu 3 dan 8. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengelolaan data yang sudah diperoleh, yaitu adalah mean, median, modus, Q1, dan juga Q3. Yang pertama itu ada nilai mean atau rata-rata. Nilai rata-ratanya adalah 7,5. Artinya jika seluruh data dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data, maka hasil 7,5. Mean digunakan untuk melihat gambaran umum dari keseluruhan data. Selanjutnya ada median. Median nilai 5,5. Median ini merupakan nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil dan sampai yang terbesar. Artinya setengah data berada di bawah 5,5 dan setengah lainnya berada di atas 5,5. Selanjutnya ada nilai modus. Nilai modus itu adalah 4,5. Modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam data. Jadi angka 4,5 merupakan nilai frekuensi yang paling banyak atau yang paling sering muncul dibandingkan nilai yang lainnya. Setelah itu ada kuartil pertama atau Q1 bernilai 3.
Hal ini berarti 25% data berada di bawah nilai 3. Q1 membantu melihat batas kelompok data bagian bawah. Dan yang terakhir itu ada Q3 atau kuartil ketiga. Nilainya itu 8,83. Artinya 75% data berada di bawah 8,83. Q3 ini biasanya digunakan untuk melihat batas kelompok data bagian atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data, yaitu ada desil, persentil, rataan kuartil, rataan 3 kuartil. Yang pertama itu ada desil 5 bernilai 5,5, artinya 50% data yang berada di bawah nilai 5,5. Selanjutnya ada persentil bernilai 2,5, artinya 20% data berada di bawah nilai 2,5. Selanjutnya ada rataan kuartil bernilai 5,15. Nilai ini merupakan rata-rata dari kuartil 1 dan kuartil 3. Dan yang terakhir adalah rataan 3 kuartil bernilai 5,7075. Nilai ini merupakan rata-rata yang mempertimbangkan kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3 sekaligus. Jangkauan dari data tersebut adalah 32. Artinya selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil adalah 32. Artinya rentang data itu cukup jauh. Jangkauan antar kuartil itu adalah 5,83. Itu menunjukkan jarak antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Artinya 50% dari data tengah tersebar sebesar 5,83. Simpangan kuartilnya adalah 2,915. Artinya rata-rata penyimpangan data bagian tengah dari median adalah sekitar 2,915. Pengolahan data. Simpangan rata-rata sama dengan 4,5. Setiap data rata-rata menyimpang sekitar 4,5 dari nilai rata-rata, atau mean sama dengan 7,5. Ragam variasi 51 menunjukkan tingkat keragaman data, artinya data cukup bervariasi dan tidak terlalu berdekatan. Simpangan baku sama dengan 7,14. Rata-rata jarak data terhadap nilai mean adalah sekitar 7,14, sehingga penyebaran data tergolong cukup besar. Kesimpulan dari penelitian, berdasarkan hasil analisis data waktu olahraga per minggu siswa-siswi Sekolah Cinta Mulia, Chongmyan, dapat disimpulkan bahwa data cenderung berada pada nilai 4-6 jam per minggu, karena median 5,5 dan modus 4,5 menunjukkan sebagian besar siswa berolahraga dalam rentang tersebut. Mean 7,5 lebih besar karena ada beberapa siswa yang berolahraga lebih lama sehingga menaikkan rata-rata. Penyebaran data cukup besar, terlihat dari jangkauan 32 dan simpangan baku 7,14. Ini berarti waktu olahraga setiap siswa berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada yang sangat sering. Mean menunjukkan rata-rata waktu olahraga siswi yaitu 7,5 jam per minggu. Median menunjukkan nilai tengah data yaitu 5,5 jam. Dan modus menunjukkan waktu olahraga yang paling sering muncul yaitu 4,5 jam. Kesimpulan umum, tingkat olahraga cukup beragam. Sebagian besar siswa sudah rutin berolahraga, tetapi durasinya masih berbeda-beda. Karena itu, kebiasaan olahraga perlu terus ditingkatkan agar semua siswa bisa hidup lebih sehat. Sekian dari video pembelajaran presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya.